Aku adalah seorang kurator muda yang baru saja diterima bekerja di sebuah galeri seni tua yang telah lama tidak beroperasi. Galeri ini terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Selama bertahun-tahun, tempat ini seakan terlupakan. Hingga akhirnya pemiliknya memutuskan untuk membuka kembali pintunya bagi publik. Tugas pertamaku adalah merapikan dan menata lukisan-lukisan yang ada di galeri tersebut. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang lukisan-lukisan itu. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Setiap kali aku melihat lebih dekat, aku merasa sosak-sosak dalam lukisan itu seperti hidup, mengikuti setiap gerakanku. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah setelah beberapa hari bekerja tanpa henti. Namun, semakin lama aku menghabiskan waktu di galeri itu, semakin jelas aku merasakan sesuatu yang tak biasa. Salah satu lukisan yang paling menonjol adalah lukisan besar di dinding utama galeri. Sebuah potret seorang wanita yang tampak anggun dengan gaun merah, berdiri di tengah hutan yang gelap. Setiap kali aku mendekat, matanya si Yuliola mengikutiku, menatapku dengan tajam. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi setiap kali aku berbalik, aku merasa bahwa sosok dalam lukisan itu semakin bergerak. Aku pikir itu hanya halusinasi, tetapi semakin lama aku mengamati, semakin jelas bahwa matanya memang mengikuti gerakanku. Aku merasakan darahku mulai berdesir, dan perasaan ketakutan mulai merayap perlahan. Malam hari, ketika aku masih berada di galeri untuk menata beberapa lukisan, aku merasakan suasana yang sangat sunyi dan mencekam. Tidak ada suara apapun selain langkah kakiku yang bergema di ruangan kosong itu. Ketika aku kembali ke potret wanita itu, aku merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Kali ini, matanya tidak hanya mengikuti gerakanku. Mereka tampak seperti mulai bergerak, berpindah posisi. Si Yuliola wanita dalam lukisan itu hidup. Aku mundur perlahan, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya bayangan atau ilusi. Namun, ketika aku berpaling ke lukisan lainnya, aku melihat hal yang sama. Lukisan-lukisan yang awalnya tampak tenang, kini mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mengawasi, bergerak, seolah ingin keluar dari kanvas. Aku merasa terperangkap di dalam galeri itu. Dan aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Semakin malam, semakin jelas terasa bahwa sesuatu yang tak terlihat menguasai galeri ini. Aku mulai mendengar suara-suara bisikan yang samar. Suara seolah-olah seseorang sedang berjalan di belakangku. Setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya lukisan-lukisan itu yang seakan menjadi lebih hidup setiap kali aku berpaling. Pada suatu malam, aku merasa ada sesuatu yang menempel di punggungku. Seperti ada tangan dingin yang menyentuh kulitku. Aku berbalik, dan seketika aku melihat bayangan wanita dari lukisan besar itu berdiri tepat di depan pintu. Namun, begitu aku menatapnya, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan bekas hawa dingin yang mencekam. Aku segera berlari keluar, mencoba untuk menenangkan diriku, tetapi tidak bisa. Aku mulai merasa bahwa galeri ini tidak hanya dipenuhi oleh lukisan, tetapi juga oleh roh-roh yang terperangkap dalam karya seni itu. Mereka ingin keluar, mereka ingin mengganggu siapapun yang berani datang. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang galeri ini. Aku berbicara dengan pemiliknya, seorang pria tua yang ternyata sudah lama memiliki galeri tersebut. Dia mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Ternyata, galeri ini dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat tinggal seorang pelukis terkenal, yang dikenal karena obsesinya terhadap lukisan hidup. Pelukis itu menghabiskan seluruh hidupnya menciptakan lukisan-lukisan yang menurutnya bisa menangkap jiwa seseorang. Dalam pencarian kesempurnaan, dia mencoba untuk menyatukan dunia manusia dengan dunia roh melalui karyanya. Namun, suatu malam, pelukis itu menghilang secara misterius.
Dan sejak saat itu, galeri ini menjadi tempat terkutuk. Setiap lukisan yang dibuatnya menyimpan sebagian dari jiwanya. Dan roh-roh yang terperangkap dalam lukisan itu terus mengawasi siapa saja yang datang. Aku kini mengerti, lukisan-lukisan itu bukan hanya karya seni. Mereka adalah penjara bagi Roro yang terperangkap. Dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Malam itu, aku tidak bisa lagi bertahan. Setiap sudut galeri seakan dipenuhi dengan sosok-sosok yang mengawasi. Lukisan-lukisan itu seolah menjadi hidup dengan mata yang menatap penuh kebencian dan keinginan untuk keluar dari kanvas. Aku mencoba untuk meninggalkan galeri itu, tetapi pintu terkunci dengan sendirinya. Suara tawa yang mengerikan mulai terdengar dari dalam lukisan. Sebuah suara yang datang dari mulut wanita dalam potret besar yang sudah lama mengganggu kami. Aku tahu, aku terjebak. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Para roh itu tidak akan membiarkan siapapun yang memasuki galeri ini untuk pergi. Mungkin aku hanya salah satu dari banyak yang menjadi korban berikutnya. Karena di galeri ini, setiap lukisan adalah penjara. Dan setiap pengunjung adalah bagian dari dunia yang terperangkap di dalamnya.